Kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran skema jalur 19 volt pada laptop. Untuk simulasi kali ini, saya menggunakan skema laptop Lenovo ThinkPad X250. Oke, mari kita mulai. Secara singkatnya, tegangan dari adaptor masuk melalui konektor DC in, kemudian melewati fuse, dan sampailah pada kaki source MOSFET Q9 yang bertipe P-channel. Di sini bisa kita lihat tegangan pada kaki source bernilai 20 volt. Kemudian kalau kita lihat tegangan pada kaki gate bernilai sekitar 20 volt juga. Pada kondisi seperti ini, MOSFET P-channel belum aktif. Mari kita bahas karakteristik MOSFET P-channel. Pengenalan MOSFET P-channel SI7121DN. Untuk pin out-nya, kaki source dengan simbol S, kita ibaratkan sebagai pintu masuk tegangan. Kemudian kaki drain dengan simbol D, kita ibaratkan sebagai pintu keluar tegangan. Sedangkan kaki gate, simbol G, kita ibaratkan sebagai saklar yang mengatur kapan arus dari kaki source dapat mengalir menuju kaki drain. Syarat kerja MOSFET P-channel SI7121DN VGS harus bernilai negatif dengan ambang batas minimal minus 1 volt sampai dengan minus 3 volt, sumber dari datasheet. Jadi, walaupun VGS bernilai negatif, namun belum memenuhi ambang batas, maka MOSFET tersebut dalam kondisi off atau tidak aktif. Cara menghitung VGS adalah voltase pada kaki gate dikurangi dengan voltase pada kaki source. Contoh kondisi. Jika tegangan source bernilai 20 volt, tegangan gate bernilai 20 volt, maka VGS-nya adalah 20 volt dikurangi 20 volt. Hasilnya 0 volt. Maka MOSFET tersebut belum aktif. Jika tegangan source 20 volt, sedangkan tegangan gate bernilai 19,5 volt, maka VGS-nya adalah 19,5 dikurangi 20. Hasilnya minus 0,5 volt. MOSFET belum aktif. Kenapa? Karena tegangan minus 0,5 volt belum melewati ambang batas, yaitu minus 1 volt sampai minus 3 volt. Jika tegangan source bernilai 20 volt, kemudian tegangan gate bernilai 6,6 volt, VGS-nya adalah 6,6 dikurangi 20, hasilnya minus 13,4 volt. Kondisi MOSFET akan aktif secara sempurna sehingga tegangan mengalir dari source ke drain. Sekarang kita akan simulasikan bagaimana MOSFET P-channel ini akan aktif. Sesuai dengan pembahasan tadi, agar MOSFET P-channel ini bisa aktif adalah kita harus merubah tegangan gate dari 20 volt menjadi lebih rendah. Bagaimana caranya? Jika kita amati pada skema, rangkaian ini menggunakan resistor pembagi tegangan yang bernomor R143 yang bernilai 200 kilo ohm dan R145 yang bernilai 100 kilo ohm. Ini sudah saya buatkan juga simulasinya rangkaian pembagi tegangan. Jadi ketika rangkaian pembagi tegangan ini aktif, maka voltase pada gate akan turun menjadi sekitar 6,6 volt yang akan membuat MOSFET P-channel ini menjadi aktif. Dan tegangan dari kaki source akan mengalir ke kaki drain. Sekarang kita akan bahas juga apa itu resistor divider atau pembagi tegangan. Fungsinya adalah untuk membagi tegangan, mengubah tegangan tinggi menjadi tegangan yang lebih rendah. Contohnya seperti kasus kita tadi, tegangan V-in 20 volt, kemudian R1 bernilai 200K, R2 100K. Berapakah V-out-nya? Untuk menghitung berapa nilai V-out, kita menggunakan rumus V-out sama dengan V-in dikali R2 dibagi R total. Sekarang akan kita hitung. Untuk langkah perhitungan, pertama kita jumlahkan hambatan total atau R total. R1 ditambah R2, 200K ditambah 100K menjadi 300K.
Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. Vout sama dengan 20 volt dikali 100K per 300K. Selanjutnya kita sederhanakan pecahannya menjadi Vout sama dengan 20 volt kali 1 per 3. Hasil akhirnya adalah sekitar 6,6 volt. Nah, jadi hasil hitungan kita di atas kertas dan hasil hitungan dalam simulasi adalah 6,67 volt. Tapi berapa sih nilai real voltase pada gate di dalam motherboard? Oke, ini saya lampirkan foto pengukuran tegangan gate pada motherboard Lenovo ThinkPad X250. Hasilnya adalah sekitar 6,22 volt. Jadi, nggak begitu jauh ya hasil real dan hasil hitungan kita di atas kertas. Gimana? Sampai sini sudah paham kan cara kerja MOSFET P-channel dan rangkaian resistor pembagi tegangan? Oke, sebelum lanjut pembahasannya, jangan lupa like dan subscribe channel ini jika kalian mau tahu lebih banyak tentang materi perbaikan laptop. Oke, tadi kita sudah tahu ya cara kerja MOSFET P-channel dan juga cara kerja resistor divider ini. Nah, dalam rangkaian resistor divider, salah satu resistornya itu kakinya harus terhubung ke ground atau di-groundkan. Nah, untuk meng-groundkan kaki resistor ini melewati sebuah transistor, kemudian dikontrol juga oleh MOSFET N-channel. Nah, sinyal apa yang mengontrol MOSFET ini? Yang mengontrol adalah sinyal power shutdown. Nah, kalau kita lihat sinyal power shutdown ini di depannya ada kayak semacam tanda negatif. Kalau sebuah sinyal di depannya ada tanda negatif atau di belakangnya ada tanda semacam hashtag seperti itu menandakan sinyal ini adalah sinyal yang aktif low, atau sinyal ini akan aktif ketika nilainya 0. Nah, dalam kondisi laptop yang normal, sinyal ini tidak aktif, sehingga voltase atau tegangan di pin gate ini bernilai sekitar 3,3 volt yang akan mengaktifkan MOSFET Q79 ini. Jadi ketika tegangan di kaki gate ini 3,3 volt, karena 3,3 volt lebih tinggi dari source-nya kan terhubung ke ground, jadi otomatis source-nya adalah 0, kemudian gate-nya 3,3 yang akan menjadikan MOSFET ini aktif, sehingga resistor ini akan terhubung ke ground. Sehingga rangkaian kita tadi, rangkaian resistor divider akan bekerja, sehingga tegangan gate ini menjadi 6,6 volt. Dari mana sinyal power shutdown ini berasal? Pada laptop ini, sinyal power shutdown berasal dari ThinkEngine. Dalam kondisi normal, sinyal ini bernilai 3,3 volt. Namun, jika ThinkEngine mendeteksi adanya masalah, kemudian ThinkEngine mengaktifkan sinyal ini, maka tegangannya akan menjadi 0 karena sinyal ini adalah sinyal aktif low yang mengakibatkan MOSFET N-channel ini menjadi tidak aktif dan rangkaian pembagi tegangan tidak berfungsi. Akhirnya, tegangan gate naik ke 20 volt dan arus berhenti di MOSFET ini sebagai sistem proteksi. Setelah tegangan DC-in melewati MOSFET yang pertama, selanjutnya, tegangan ini harus melewati MOSFET yang kedua. Di sini nomornya Q36. Tipenya adalah MOSFET N-channel. Cara kerja MOSFET N-channel. Tadi kita sudah pelajari bahwa MOSFET P-channel membutuhkan VGS negatif, atau secara singkatnya, tegangan gate harus lebih rendah dari source. Sedangkan pada MOSFET N-channel, kita membutuhkan VGS positif, atau secara singkatnya, tegangan gate harus lebih tinggi dari tegangan source. Contoh kondisi, jika tegangan source 20 volt, sedangkan gate 20 volt, maka VGS-nya 20 dikurangi 20 sama dengan 0 volt. MOSFET belum aktif, tapi tegangan dari source bisa mengalir ke drain melewati bodi dioda. Untuk tandanya adalah yang pertama, tegangan akan turun sekitar 0,6 sampai 1,2 volt, tergantung spesifikasi dioda. Contoh, source 20 volt. Nanti ketika kita ukur tegangan pada drain, kemungkinan akan bernilai 18,8 sampai 19,4 volt.
Tanda yang kedua adalah adanya panas berlebih pada bodi MOSFET karena tegangan dan arus mengalir tidak dengan semestinya. Jika tegangan source 20 volt, tegangan gate 25 volt, maka VGS-nya adalah 25 dikurangi 20, hasilnya 5 volt. MOSFET akan aktif dan tegangan dari source mengalir ke drain dengan sempurna. Tandanya adalah tegangan pada source dan drain sama nilainya. Kalaupun ada perbedaan, bedanya akan sangat tipis. Tanda yang kedua adalah bodi MOSFET-nya adem ayem. Pesan moralnya adalah, jika tegangan itu ada, bukan berarti tegangan itu benar. Oke, kita lanjutkan simulasinya ya. Di MOSFET ini kan tegangan source-nya bernilai 20 volt. Sedangkan gate-nya belum ada. Tapi bisa kita lihat di sini, tegangan pada kaki drain terbaca 19,7 volt. Sesuai dengan pembahasan kita tadi, bahwa arus dari kaki source mengalir melalui bodi dioda di dalam MOSFET. Tapi tidak serta-merta arus itu pasti mengalir melalui bodi dioda. Arus tersebut akan mengalir jika kondisinya memang terpenuhi, yaitu arusnya harus searah dengan bodi dioda. Dan juga tegangannya sudah melebihi ambang batas dari diodanya. Sekarang kita akan aktifkan tegangan DC in drive dari Think Engine untuk menyuplai tegangan gate. Dan hasilnya, tegangan pada kaki drain sama persis dengan tegangan pada kaki source. Jadi ketika MOSFET ini diberi tegangan gate yang sesuai, maka MOSFET akan aktif dengan sempurna dan arusnya pun mengalir dengan semestinya. Lalu tegangan DC in drive ini dari mana? Tegangan ini berasal dari chip Think Engine. Alurnya adalah ketika adaptor dicolok, IC charger mendeteksi adanya charger melalui jalur DC in power 20F ini. Lalu masuk ke pin 4, yaitu pin AC detect. Kemudian, IC charger akan mengaktifkan sinyal external power. Nah, sinyal ini akan terbaca oleh Think Engine. Dan selanjutnya, Think Engine akan mengeluarkan sinyal AC present yang mengarah ke EC. Kemudian, Think Engine akan mengeluarkan tegangan atau sinyal DC in drive yang bernilai kurang lebih 24 sampai 26 volt sebagai tegangan supply gate yang akan mengakibatkan MOSFET N-channel aktif dan akan meneruskan tegangan DC in menuju ke main power rail. Oke, kurang lebihnya seperti ini dulu materi kita kali ini. Di video selanjutnya kita akan coba bahas cara kerja IC charger. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.